Di dalam doa, Bapa di surga, di dalam nama Yesus, Allah yang mengerti, Allah yang peduli. Pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berikan bagi kami hati seorang hamba. Berikan bagi kami pendengar seorang murid. Agar firman yang ditaburkan di malam hari ini boleh memberikan pertumbuhan iman bagi setiap kami yang menerimanya. Berkati kami yang ada di gereja ini. Berkati juga setiap saudara-saudara yang menyaksikan ini secara live streaming. Bahkan setiap siapapun yang menyaksikan setelah ini Tuhan. Tuhan pakai melalui firman Tuhan ini. Setiap jiwa-jiwa boleh diselamatkan. Pakai hamba-Mu Tuhan untuk boleh menyampaikan pesan Tuhan. Itu kami boleh lakukan setelah ini Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Kami sudah berdoa. Amin. Shalom. Firman Tuhan kepada kita saudara-saudari terambil dari kitab Yohanes. Pasal 11. Kita baca mulai dari ayat ke-21 hingga ke ayat 27. Kitab Yohanes pasal 11 ayat 21 sampai 27 saya akan baca kepada kita semuanya. Firman Tuhan berbunyi, maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Demikian saja pembacaan firman Tuhan. Seharusnya kita boleh membaca satu pasal supaya kita tahu kisahnya. Tetapi saya akan membacakan saja tadi sebagian dari firman Tuhan ini. Berbahagialah kita yang sudah membaca firman Tuhan dan terpujilah Allah yang mempunyai firman ini. Bapa di surga, saudara-saudara, shalom. Oke, saya sudah mulai gugup saudara-saudara. Karena sudah hampir 2 bulan saya tidak bersama Bapak Ibu di depan sini. Jadi maklum saja seperti baru kenalan. Saudara-saudara, tema kita di malam hari ini adalah akulah kebangkitan dan hidup. Seperti yang sudah disampaikan, diberikan kepada saya. Akulah kebangkitan dan hidup. Aku di sini bukan merujuk kepada saya Bapak Ibu ya. Nanti jangan berpikir contoh meno ini sepertinya sudah ajaib sekali. Sehingga berkata akulah kebangkitan dan hidup. Saudara-saudara, seperti firman Tuhan, aku di sini merujuk kepada pribadi Yesus. Sebagaimana tema kita di dalam bulan ini adalah Who is Jesus? Siapakah Yesus? Kalau minggu lalu, Kamis yang lalu kita mendengarkan bagaimanakah Yesus sebagai gembala yang baik bagi kita. Dan malam hari ini Yesus menyatakan dirinya bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup. Dan perkataan ini disampaikan langsung oleh Yesus kepada seorang perempuan bernama Marta. Dan hal ini Marta di sini adalah kita juga semuanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan kita baca pada saat ini adalah sebuah kisah kunjungan pelayanan Yesus. Di mana Marta dan Maria mereka kehilangan seorang saudara yang mereka kasih dan sayangi bernama Lazarus. Lazarus telah meninggal dunia dan sudah 4 hari telah dikubur. Dan Alkitab mencatat bahwa Lazarus itu sudah tercium bau busuknya. Mayatnya sudah tercium bau busuknya saudara-saudara. Saudara-saudara, ketika Lazarus mati diberitahukan kepada Yesus. Dan Yesus berencana mau ke sana. Dan tujuan Yesus ada 2. Di dalam teks ini ada 2 tujuan Yesus menjumpai berkunjung ke Marta dan Maria. Yaitu yang pertama, sebagai seorang sahabat. Sebagai seorang guru. Sebagai keluarga, dia harus datang memberikan yang namanya kata-kata penghiburan.
Seperti kita, budaya kita di sekarang-sekarang ini, bila ada keluarga kita yang berduka, ada yang sukacita lah istilahnya, mau pesta, mau nikah, apapun, kita datang memberikan rasa empati kita merasakan apa yang mereka alami, saudara-saudara yang terkasih. Dan itu yang dilakukan Yesus. Hal yang pertama, Yesus datang ke sana untuk memberikan sebuah penghiburan yang bisa menguatkan mereka. Kalau dikatakan sudah berduka cita, kita kehilangan sekali Bapak Ibu Saudara. Kita tidak punya daya lagi. Saya belum pernah mengalami kemalangan. Tapi saya pasti merasakan bagaimana rasanya kehilangan Bapak Ibu Saudara. Saudara-saudara yang terkasih, yang kedua, tujuannya sudah datang ke sana adalah menyatakan kemuliaan Allah lewat kebangkitan Lazarus yang akan disaksikan oleh orang-orang pada zaman itu. Sebagaimana di dalam pasal di ayat-ayat awal, di ayat 4 dia katakan Yesus datang ke sana untuk menyatakan kemuliaan Allah. Disaksikan oleh banyak orang bahwa Lazarus yang mati, yang tidak mungkin bangkit lagi, yang tubuhnya sudah bau, bisa hidup kembali. Dan tidak tercium bau lagi ketika ia keluar dari kubur itu, saudara-saudara yang terkasih. Saudara yang terkasih, ketika Yesus berjumpa dengan Marta, Yesus berkata saudaramu akan bangkit. Bapak Ibu Saudara, ketika tidak ada pendeta, ketika menyampaikan firman Tuhan di dalam duka, yang dalam keluarga berduka, tidak akan berani seorang pendeta mengatakan kepada keluarga yang berduka cita berkata, saudaramu akan bangkit, bapamu akan bangkit, mamamu akan bangkit. Tidak akan ada pendeta seperti itu dan hamba Tuhan di zaman sekarang. Tapi Yesus berani mengatakan itu karena Yesus akan memberitahukan siapakah Yesus sebenarnya yang datang pada hari itu dalam keluarga Marta dan Maria. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, Yesus berkata kepada Marta, sebenarnya gak usah sedih, sebab saya sudah datang kok. Saudaramu sudah bangkit. Di dalam ayat yang ke-21 dia katakan Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau datang tadi sebelum dia meninggal, sudah pasti si Lazarus ini tidak akan mengalami kematian. Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Marta dan Maria mereka telah melihat, menyaksikan bagaimana kepelayanan Yesus. Biasanya Bapak Ibu Saudara, kalau seorang yang sakit, seorang yang lumpuh, seorang yang sudah lemah datang kepada Yesus, bertemu dengan Yesus, Yesus menyembuhkan mereka, tentu tidak akan mengalami kematian. Tapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sayangnya Yesus menunda-nunda perjalanannya bertemu dengan Lazarus untuk menyembuhkan dia. Ia harus melewati kematian saudara-saudara. Kenapa? Untuk menyatakan kemuliaan Allah bagi orang-orang di Betania pada hari itu. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus. Lalu Yesus berkata kepada dia, saudaramu akan bangkit. Dan dalam prinsip Marta berprinsip dan mengakui bahwa betul orang akan bangkit pada akhir zaman. Dan saya pun diajari waktu masih sekolah minggu Bapak Ibu, bahwa pada hari akhir zaman nanti semua orang akan bangkit, yang mati akan bangkit. Dan setelah bangkit mereka akan dihakimi, itu yang ada di pikiran kita. Dan hal itu pun itu yang ada di pikiran Marta. Dia meyakini bahwa saudaranya Lazarus pun akan bangkit Tuhan Yesus. Tapi enggak sekarang, nanti akhir zaman. Saudara-saudara, apa yang kurang dari Marta? Dia tahu akhir zaman akan ada, dia tahu kebangkitan ada, tapi ada yang tidak dia tahu. Yaitu orang yang membangkitkan orang mati, dia tidak tahu. Siapa yang membangkitkan orang mati di akhir zaman pun dia tidak tahu. Dia hanya mengatakan Allah. Bahwasannya dia tidak tahu bahwa yang berdiri di depan dia itu adalah Yesus yang berkuasa membangkitkan orang-orang mati di akhir zaman. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Ketika percakapan itu semakin asik. Dengan tegas Yesus berkata di ayat 25 kepada Marta. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Saya penggal ya, nanti saya lanjut di ayat 26. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus sedang menutup keraguan, mematahkan keraguan daripada Marta. Kenapa? Waktu kunjungan pertama Yesus, kalau saudara-saudara pernah membaca kisahnya, Yesus berkunjung ke rumah Marta dan Maria Bapak Ibu di Betania. Dan apa yang dilakukan Marta? Marta itu sibuk di dapur. Menyiapkan menu makanan para tamu-tamu. Tapi Maria ngapain? Dia duduk di kaki Yesus mendengarkan firman Tuhan. Dan Yesus berkata kepada Marta, 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 engkau menyusahkan dirimu. Tapi Maria mengambil bagian tidak boleh diambil oleh orang lain kepada dia.
Dan pada hari itu juga Yesus berkata kepada dia dan dia begitu meragukan Yesus itu siapa. Who is Jesus? Siapakah dia ini sebenarnya? Karena dalam pandangan Marta Bapak Ibu, Yesus itu hanya seorang nabi, seorang guru yang bisa menyembuhkan orang. Dan dia tidak tahu Yesus itu adalah kebangkitan dan hidup. Yesus mempertegas, kenapa? Karena Yesus berkata kepadanya, saudaramu akan bangkit. Sehingga di ayat 25 dia katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Kalau ingin mengalami kebangkitan dan hidup saudara-saudara yang terkasih, ayat selanjutnya dia katakan, barang siapa percaya kepadaku. Jadi kata kuncinya gini, kalau saya ingin mengalami kebangkitan dan hidup dari Tuhan Yesus, maka saya harus memiliki iman, percaya. Dan kepercayaan ini bukan kepercayaan palsu. Bukan kepercayaan 1 bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Tapi percaya ini adalah percaya ketika kita sudah memiliki iman. Ini akan terus bertumbuh. Dia tidak boleh berpindah atau dia tidak boleh berubah iman itu dalam diri kita. Dan ini yang harus dikatakan Yesus kepada Marta. Saudara-saudara, apa maksud daripada akulah kebangkitan dan hidup? Yesus memberitahukan begini kepada Marta. Akulah kebangkitan, artinya akulah yang membangkitkan, yang berkuasa membangkitkan orang-orang mati. Lazarus yang mati itu, hari ini kamu akan saksikan kebangkitannya. Nah, itu maksudnya. Kedua, Yesus berkata, akulah hidup. Hidup yang dimaksudkan Yesus di sini adalah Yesus berkuasa memberikan hidup, dan hidup itu bukan hidup sementara, bukan hidup di dunia, tapi hidup ilahi, hidup kekekalan. Di dalam pasal pertama ayat yang keempat, Yohanes pasal 1 ayat 4 dia berkata, di dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Kalau Yesus di dalam kita, hidup di dalam kita, Yesus itu sudah hidup, dan hidup itu terpancar menjadi terang dalam kehidupan kita. Mengapakah kita harus percaya kepada Yesus? Karena dia hidup. Amin. Maka Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Kedua, mengapa Yesus berkata, aku berkuasa membangkitkan? Karena apa? Di dalam pasal 5 ayat 21 di dalam Yohanes, dia katakan begini. Bapa berkuasa membangkitkan, bahkan menghidupkan orang mati. Sama juga seperti anak manusia berkuasa membangkitkan dan menghidupkan orang yang dikehendakinya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan ini sangat baik kepada kita. Ini bukan memberikan keraguan kepada kita siapakah Yesus yang sebenarnya yang selama ini kita sembah. Bersyukur dan pujilah Tuhan jika Tuhan yang Anda sembah selama ini adalah di dalam pribadi Yesus. Maka dia adalah satu-satunya Allah yang memberikan keselamatan benar bagi kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kunci mengalami kebangkitan dan hidup dari Tuhan Yesus adalah percaya. Amin. Ketika kita percaya, berarti kita sedang menggantungkan hidup kita, jiwa raga kita kepada Dia yang berkuasa atas hidup kita. Ketika kita percaya kepada Dia, Yesus berkata, Ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Perkataan ini membingungkan kita. Kehidupan apa yang dimaksud Yesus? Kehidupan kekekalan. Tubuh jasmani ini Bapak Ibu akan tinggal di tanah. Dan akan kembali menjadi tanah. Tapi hidup kekekalan yang disediakan Yesus bagi orang percaya itu ya dan amin. Dan itulah yang menyertai orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dengan itu Tuhan mempertegas kepada Marta. Jika engkau percaya kepadaku, bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Aku yang berkuasa menyembuhkan saudaramu Lazarus. Aku juga yang memberikan kehidupan kekal kepada Marta, Maria dan Lazarus dan semua orang percaya kepadanya. Maka pada hari ini Tuhan menjamin hidupnya. Engkau akan hidup dan tidak akan mati. Di ayat yang 26 dia pertegas begini. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, kita masih hidup ya, amin ya. Dan kita yang masih hidup harus perlu percaya kepada Tuhan. Penting. Firman Tuhan di ayat 26 dia katakan, setiap orang yang hidup, kalau dalam terjemahan yang lain dia katakan setiap orang yang masih hidup
dan orang yang masih percaya kepada Yesus, jadi tetap dia adalah mereka yang tidak akan mati selama-lamanya. Wow. Ada kehidupan yang Tuhan sediakan bagi kita. Sekali lagi saya katakan, manusia akan mengalami kematian. Karena kematian itu adalah jalan penebusan untuk kita mengalami hidup yang baru dalam Tuhan. Amin. Tubuh jasmani kita akan tinggalkan. Hidup kekekalan Tuhan akan sediakan bagi kita. Kita tidak akan mati. Saudara-saudara, Yesus kembali bertanya kepada Marta, percayakah engkau akan hal ini? Percayakah engkau akan perkataanku ini? Percayakah engkau pada diriku ini? Kalau selama ini Marta ragu dengan pribadi Yesus, tapi hari itu Tuhan Yesus tidak boleh memberikan keraguan kepada Marta. Dan Marta harus mengakui bahwa Yesus adalah Allah. Apa yang dijawab oleh Marta? Ya Tuhan, engkau adalah Mesias yang diurapi, yang datang dari Allah. Engkau adalah anak Allah, bukan dikandung daripada Allah. Tapi dia adalah Allah. Berikut dia katakan, engkau adalah yang datang ke dalam dunia. Itulah yang ditunggu-tunggu oleh orang Yahudi. Itulah yang dinanti-nantikan oleh orang Yahudi, yaitu Yesus itu sendiri. Dan dia mengakui bahwa selama hidupnya Allah yang ditunggu-tunggu oleh Marta ternyata ada di depan dia hari itu. Dan dia percaya bahwa Yesus itu adalah Allah. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Siapakah Yesus itu bagimu? Dia adalah kebangkitan. Dia adalah hidup. Sekali lagi mau katakan bahwa setiap kita akan mengalami kematian. Kalau kita percaya dan mempercayakan, mempertaruhkan hidup kita hanya kepada Yesus saja, Tuhan akan memberikan jaminan kepada kita. Yesus berkata sendiri, akulah kebangkitan, akulah hidup. Dan untuk memperjelas, membukti nyatakan perkataannya itu. Di dalam kisah ini, Yesus datang di depan gua itu, di depan kuburan itu. Sambil menangis karena dia begitu sayang dengan keluarga ini. Dia berkata, Lazarus, Lazarus, bangunlah. Apa yang terjadi? Lazarus yang mati, seperti yang saya katakan tadi, Lazarus yang sudah bau, ketika dia keluar hanya kain kapan yang masih terlili di badannya. Tidak ada satu tercium bau pun dalam badannya. Saudara, inilah hidup ketika kita dibangkitkan oleh Tuhan. Hidup yang bersih, hidup yang harum datang dari Tuhan. Saudara-saudara, ketika kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk hidup di dunia ini, maka jadikan hidup itu berharga di mata Tuhan. Amin. 2 minggu yang lalu saya pelayanan di dinas sosial, lansia, bapak-bapak semua, nenek-nenek, kakek-kakek ya, akong-akong di situ, ama-ama. Yang sebenarnya mereka tinggal menunggu waktu mereka. Dan mereka dalam usia seperti itu, apalagi banyak kekurangan fisik, sakit-sakitan, tentu mereka banyak sekali kebimbangan di dalam iman. Saya berkata begini, dan saya melihat ke latar belakang mereka itu mungkin orang-orang yang punya berkeadaan. Saya berkata begini, jabatan status tidak akan memberikan jaminan Anda hidup di dalam Tuhan. Kalau hari ini engkau mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka Yesus yang engkau akui itu akan menjamin hidupmu hari ini, yang akan datang dan selama-lamanya. Amin. Saudara, akulah kebangkitan dan hidup. Suara ini terdengar bagimu malam ini. Kalau firman Tuhan ini kita baca dan diperdengarkan kepada kita, anggap ini suara Tuhan. Kalau Yesus berkata kepadamu, anggaplah engkau Marta malam ini. Dan siapapun yang mendengar khotbah ini, anggap Anda adalah Marta dan Yesus sudah berbicara kepadamu. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Amin. Jangan pernah merubah perhatian dan pandangan kita di hadapan Tuhan. Jika engkau sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, engkau tidak boleh merubah perhatianmu kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara, minggu-minggu yang kita lewati ini adalah minggu-minggu masa Lent. Masa-masa Prapaskah. Masa-masa di mana kita setiap orang Kristen harus merenungkan diri.
Karena di mana mendatang ke depan kita akan memperingati bagaimanakah Yesus melewati jalan penderitaan yang seharusnya kita manusia yang berdosa kepada Dia. Itu dosa saya, Yesus harus menanggung penderitaan itu. Dan jelas Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Yesus melewati penderitaan itu untuk memberikan hidup kekal kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Amin. Dan di dalam masa-masa ini Bapak Ibu Saudara, setiap kita orang percaya kita perlu berdoa dan memperbaiki diri kita. Apa yang perlu kita ubah dalam diri kita? Kita perlu berkorban, melepaskan semua itu. Karena kenapa? Yesus sudah memberikan jaminan malam ini, Yesus sudah bersuara kepadamu, akulah kebangkitan dan hidup. Jika Yesus memberikan jaminan ini kepada kita, jangan sampai ada coretan-coretan dalam diri kita yang menghalangi, merusak kebangkitan dan hidup itu yang Yesus berikan kepada kita. Amin. Tuhan memberkati kita, kiranya firman Tuhan ini membangun iman kita untuk tetap dekat dengan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu. Firman-Mu boleh berhenti pada saat ini Tuhan. Tapi kami percaya Roh Kudus Tuhan yang senantiasa berbicara kepada kami. Terima kasih Yesus, Engkau menjadi Allah bagi kami di malam hari ini. Engkau telah bersuara bagi kami bahwa Engkau adalah kebangkitan dan hidup. Jika kami percaya kepadamu, maka kami akan mengalami hidup walaupun kami akan mati. Terima kasih firman-Mu Tuhan, materaikan ini bagi setiap kami yang menerima dan mendengar firman ini. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.